kita ada di dalam khotbah berseri From Abraham to Jesus, The Gospel in Prayer. Dan kita akan membaca bersama-sama kitab Kejadian dan kita akan belajar mengenai doa Yakub saat bergulat dengan Allah. Dan kita akan membaca Kejadian 32 ayat 24 sampai ayat yang ke-32. Saya akan membaca kita membacanya bersama-sama. Ayat 24, kemudian saya akan membacanya ayat 25 dan kita akan bergantian membacanya, oke? Kejadian 32 ayat 24, 1, 2, 3. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Ayat 26. Kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Ayat 28, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Oke? Ayat 29 berkata, bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu, tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Ayat 30. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Oke, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hatinya, dan melakukan dalam hidupnya. Nah, saya akan memulai dengan begini, saudara. Pernahkah saudara berdoa, namun setelah saudara berdoa, hidupmu justru makin rumit? Pernah saudara seperti itu? Ya, kamu minta Tuhan menolong, tapi yang datang bukan pertolongan, tetapi masalah baru. Kamu minta Tuhan berkati, tetapi malah kehilangan sesuatu yang kamu paling sayangi. Kamu minta Tuhan memberikan kedamaian, tetapi malah mengalami pergumulan. You know, you want help from God, tapi yang ada adalah problems in your life. Nah, tahukah saudara? Bisa jadi justru saat itu Tuhan sebenarnya sedang menjawab doamu. Karena kadang jawaban doa Tuhan tidak selalu memberikan saudara kenyamanan. Tapi justru ada pergumulan. Kadang jalan menuju berkat yang sejati, yang sesungguhnya bukan jalan yang enak, tetapi juga menjadi jalan kepincangan. Seperti Yakub dibuat pincang, jangan-jangan itu adalah jawaban Tuhan. Nah, malam itu Yakub berdoa dan bergulat, dan ia keluar dari doa itu pincang, tetapi namanya diubah. Dari Yakub penipu menjadi Israel pahlawan Allah. Yakub keluar dari doa itu pincang, tapi diberkati. Karena di hadapan Tuhan, seringkali kita tidak menang dengan kekuatan, tetapi justru menang dengan kekalahan. Nah, saudara, ini adalah cerita Yakub si penipu licik yang bertemu dengan Allah muka dengan muka. Dan malam itu Yakub tidak berdoa seperti Abraham minggu lalu tentang kota seperti Abraham. Dia berdoa untuk dirinya sendiri. Tapi ironisnya justru di titik paling egois, Tuhan justru berjumpa dengan dia dan mengubah hidupnya. Dan dari penipu menjadi pemenang, dari manipulator menjadi penyembah, dari Yakub menjadi Israel. Saudara, seringkali kita berusaha berdoa dan berharap Tuhan mengubah keadaan. Tapi malam itu Yakub belajar bahwa terkadang Tuhan tidak mengubah keadaan, tetapi dia mengubah manusianya. Kadang-kadang kita berdoa supaya Tuhan mengubah masalah kita menjadi baik. Tetapi kadang Tuhan tidak mengubah masalahmu, dia mengubah kamu terlebih dahulu. Yakub pikir dia butuh jalan keluar dari Esau. Tetapi Tuhan tahu dia butuh jalan keluar dari dirinya sendiri. Nah, kita akan melihat konteksnya, oke? Nah, saudara perlu tahu bahwa Yakub saat ini sudah menipu Esau 2 kali. Jadi yang pertama adalah pada waktu Esau pulang dari berburu, lapar, dan dia ingin makan, dan kemudian Yakub bilang, tak kasih kamu.
sup kacang merah, tetapi kamu harus menukarnya dengan hak kesulungan berkatmu, berkat kesulunganmu. Dan kemudian Esau bilang, ya sudah, aku mau kamu buatkan sup kacang merah, aku mau makan dan aku kasih kamu berkat kesulunganku. Wah, tapi ditipu, Esau nggak tahu bahwa ternyata itu adalah sungguh-sungguh terjadi. Kemudian yang kedua, pada waktu Yakub menipu ayahnya, Ishak yang sudah tua dan buta untuk mendapatkan berkat kesulungan. Nah, 2 kali ditipu, apa yang terjadi? Esau mau membunuh Yakub. Dan apa yang terjadi? Yakub melarikan diri ke Haran, kota namanya Haran, di rumah pamannya Laban. Dan dia ada di sana selama 20 tahun. Dan menariknya, pola tipu menipu terus terjadi. Di Haran pun dia menipu pamannya. Dan dia juga ditipu sama Laban. Kalau saudara masih ingat, si Yakub itu mau menikahi Rahel, tetapi pamannya ngasih Lea, ya. Jadi waktu malam pertama gitu ya, semuanya nggak boleh ketahuan kan, dikasih cadar begitu dibuka, ya ternyata bukan Rahel gitu ya, Lea. Kemudian kalau mau dapat Rahel kamu harus kerja lagi. Jadi dia tertipu, maka dia gantian, dia menipu Laban untuk mendapatkan ternak. Jadi kehidupan mereka tuh tipu menipu, saling memanipulasi. 20 tahun kemudian Yakub kaya, tapi hatinya kosong. Punya anak, punya istri, 2 gundik. Menunjukkan bahwa perselingkuhan tidak membuat saudara bahagia. Tapi tidak punya damai. Dan akhirnya Tuhan memanggil dia pulang. Tapi saat dia kembali dia mendengar kabar bahwa Esau datang untuk menjemput dia dengan 400 orang. Jadi dia ketakutan. Dia membuat strategi lagi. Dia kirimkan dulu ternaknya sama budak-budaknya. Kemudian dia kirimkan istri dan anak-anaknya. Nah, ini kan parah kan saudara. Kalau mati duluan kan istrinya sama anak-anaknya duluan yang mati gitu saudara. Jadi dikirimkan hadiah-hadiah dulu supaya Esau happy. Dan akhirnya ceritanya adalah setelah itu semua dikirim menyeberang sungai, hari sudah malam dan disitulah dia bergulat dengan Allah pada waktu dia sendirian. Oke? Jadi poin khotbah saya ada 3 saudara. Yang pertama, ketika Tuhan membuatmu sendirian. Kemudian yang kedua, ketika Tuhan tidak memberikan apa yang kamu inginkan. Kemudian yang ketiga, ketika kelemahan menjadi jalan kasih karunia. Oke? Yang siap belajar katakan yes. Oke. Seperti minggu lalu, saya sebelum mulai bilang sama sebelah kanan kirimu. Kalau kamu buka HP, make sure HP-mu itu isinya bukan Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Oke? Ya, isinya adalah Alkitab. Oke? Alright. Kita akan baca sama-sama. Kejadian 32 ayat 24a. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu tinggallah Yakub apa? Seorang diri. Nah, saudara perhatikan di sini kenapa saya mau highlight ini. Karena begini saudara. Yakub seumur hidupnya selalu punya rencana. Dia selalu punya strategi. He always scheme for money. He's always scheme untuk keuntungan. Dan pengandalan hidupnya itu dirinya sendiri. Dia menipu Esau, dia menipu Ishak, dia menipu Laban. Tetapi di titik ini, semua keunggulan manusiawinya diambil. Keluarganya tidak ada di sana, hartanya nggak ada di sana, budaknya nggak ada di sana. Semua disingkirkan, semua dilucuti. Dia tinggal seorang diri di dalam kegelapan dan di sana dia ketemu sama Tuhan. When he's alone, God met with him. Dan saudara tahu susah untuk berjumpa dengan Tuhan. Ini adalah kenyataan kita semua. Susah untuk kita berjumpa dengan Tuhan selama kita masih dikelilingi oleh hal-hal yang membuat kita merasa aman, cukup dan nyaman. Saudara, selama kita punya pekerjaan yang baik, keluarga yang baik, kekayaan, kenyamanan, manusia jarang yang merasa dia butuh Tuhan. Tetapi apa yang terjadi pada saat saudara mengalami masalah keuangan, kesehatanmu mulai sakit, saudara dilucuti dan tidak ada yang tersisa. Di situ biasanya kita baru mulai bertemu dengan Tuhan. Amin. Kalau saudara dengar cerita saudara sendiri, biasanya saudara nggak akan ketemu Tuhan pada saat happy-happy. Biasanya saudara mengalami krisis eksistensial, krisis fundamental. Di sana saudara berhadapan dengan hantumu sendiri. Dengan your own evil sin. Dan disitulah saudara bukan cuma hanya beragama. Akhirnya saudara memiliki iman yang personal. Sehingga Anda berjumpa dengan
siapa Tuhan. Dan Anda sadar siapa saudara. Anda orang yang terbatas, Anda orang yang broken, Anda orang yang benar-benar tidak bisa disombongkan. Apa yang bisa disombongkan? Saudara, begitu juga iman kita semua, saudara. Banyak orang hidup dengan iman yang tidak pernah menjadi pribadi. Saudara, selama kita lahir di keluarga Kristen, aktif di gereja, saudara punya komunitas yang baik, tapi begitu semuanya hilang, imannya juga ikut pudar, saudara. Karena belum pernah iman itu menjadi personal. Nah, saya akan jelaskan begini, saudara. Kenapa saya ingin mau stay di sini? Let's unpack this. Kenapa? Karena begini, saudara. There's a difference when you have communal faith and personal faith. Yang pertama, kalau saudara punya communal faith, saudara punya iman yang berdasarkan komunitas. Saudara, saya menggembalakan di Amerika cukup lama, saudara. Jadi I used to be in Indiana, I used to be in Seattle, saya pernah di Los Angeles, dan pada waktu saya menggembalakan anak-anak muda, tentu saja biasanya mudah untuk mengadakan penginjilan. Karena biasanya anak-anak ini waktu mereka merantau di luar negeri sendirian, mereka butuh komunitas. Maka komunitas gereja adalah komunitas yang kuat biasanya. Jadi pada waktu saya mengadakan penjangkauan anak-anak muda, itu banyak yang terjangkau. Dan kalau kita kumpul di apartemen, pasti kita buka Alkitab, kita nyanyi-nyanyi lagu. Dan banyak orang yang terima Tuhan. Dan banyak orang yang dibaptis. Jadi komunitas kita kuat, ratusan orang. Dan saya melihat mereka cinta Tuhan pada waktu ada di sana. Tapi apa yang terjadi pada waktu mereka pindah kota karena pekerjaan atau pindah sekolah atau pulang ke Indonesia? What happened? Saya mendengar ada beberapa kabar dari teman-teman kita. Ya banyak yang masih beriman, tetapi ada juga yang sudah tidak beriman. Jadi ateis, jadi agnostik, jadi lesbian, jadi homoseks, jadi seseorang yang meninggalkan Tuhan, menikah sama orang yang gak percaya Tuhan. And we were wondering, why? What happened? Karena selama ini iman mereka baru communal faith. Iman mereka belum benar-benar personal. Belum benar-benar menjadi keyakinan pribadi. Apa itu communal faith? Communal faith adalah iman yang dikelilingi orang-orang Kristen membuat saudara punya iman. Suasananya bagus, musiknya menyentuh, LED screen-nya bagus kayak begini. Wih keren ya. Terus saudara tersentuh, kenapa? Keyboardnya bagus ya, musiknya bagus, komunitasnya hangat, budaya gerejanya bukan tempat untuk orang sempurna, gospel center church gitu ya. Khotbahnya bagus, loh kok bisa memuji diri sendiri gitu ya saudara. Tapi begitu saudara keluar dari komunitas itu ya saudara, apa yang terjadi? Seakan-akan imanmu menguap juga. Tiba-tiba saudara bisa mengalami kekeringan rohani dan saudara gak percaya Tuhan lagi. Karena selama ini Anda belum benar-benar berjumpa dengan Tuhan. Halo? Pertanyaan saya, how's your faith? Apakah your faith is communal faith or your faith is personal faith? Di mana iman yang lahir karena saudara bertemu dengan Tuhan bukan karena atmosfer, tetapi saudara sadar saudara orang berdosa karena perjumpaan yang nyata dengan Tuhan. Saudara, saya pernah dituduh banyak orang sama gereja-gereja lain. Waduh, Gibeon itu banyak orang transfer ke sana. Wah, gitu. Transfer growth-nya banyak dari gereja mana-mana. Nah, nggak usah lihat-lihat ya, saudara ya. Ya, lihat sini aja gitu, saudara ya. Oh iya, iku biyen ya sak gereja ambek aku saiki gini gitu, saudara ya. Mungkin gitu, saudara bilang begitu. Tapi begini. Saya ketemu sama beberapa banyak orang yang akhirnya ngomong sama saya. Ada seorang anak muda ini salah satu yang benar-benar pernah ngomong sama saya. Dia bilang gini, dia menemui saya setelah kebaktian. Dan pemuda ini dia bilang ngomong gini sama saya. Saya ini lahir di gereja, pastor. Saya ini anak sekolah minggu yang baik. Saya ikutan pelayanan. Saya ikutan seminar apologetika. Papaku majelis. Dan pada waktu saya mulai datang ke Gibeon, saya baru sadar, saya ini belum lahir baru. Aku tahu semua itu. Tapi pada waktu saya mendengarkan Injil, karena selama ini di tempat saya yang dulu, saya tidak mendengar Injil, yang saya dengar moralitas. Dan pada waktu saya mendengar Injil, saya baru sadar, saya ini bukan orang baik.
Saya orang berdosa, saya orang bobrok, dan saya butuh penyelamat. Selama ini saya berpikir saya orang baik. Saya bertobat, saya hancur. Ternyata selama ini saya munafik. Dan bulan ini, pastor, benar-benar bulan yang luar biasa karena saya bertobat dan saya benar-benar merasakan keindahannya. Apa itu Injil dan saya lahir baru. Jadi kadang-kadang kalau saudara hanya transfer gereja karena komunitas saja, itu beda sama si anak muda ini. Saya berdoa kalau saudara ada di sini, saudara bukan cuma hanya punya communal faith, tetapi saudara memiliki keyakinan pribadi. Karena saudara sadar bahwa saudara butuh juru selamat. Hari itu, waktu si pemuda itu cerita sama saya, dia bukan hanya memegang tradisi Kristen, dia bukan hanya dari keluarga religius, tetapi pribadinya dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan atau saudara cuma hanya memiliki communal faith? Nah, kita teruskan. Apa yang terjadi selanjutnya? Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan baca sama-sama, seorang laki-laki apa? Bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Nah, ini sangat berbeda dengan pandangan banyak orang pada waktu Tuhan menjamah kita. Saudara, kita berpikir pada waktu Tuhan menjamah kita berpikir Tuhan tuh menjamahnya dengan mengelus, Tuhan menjamahnya dengan memeluk, Tuhan menjamahnya dengan memberikan suatu feeling yang membuat saudara terharu. Bisa nggak? Ya bisa. Tetapi Tuhan datang kepada Yakub bukan untuk menghibur Yakub, tetapi mengganggu Yakub, bergulat dengan hidup Yakub. Nah, bagaimana dengan kita? Tahukah saudara, perjumpaan pribadi dengan Allah seringkali dimulai saat Tuhan menginterupsi hidup saudara. Ketika firman Tuhan menegur dosa yang tersembunyi dalam hidup kita. Ketika kehendak Tuhan melawan keinginan dosa kita. Ketika kebenaran Tuhan menembus kenyamanan hidup kita. Di situ saudara mulai bergulat dengan Tuhan. Di situ perbedaan orang beragama saja yang habis pulang gereja, that's it, there's nothing happen. You just go to church and nothing happen. Tapi orang yang berjumpa dengan Tuhan, ada tidak nyaman dalam hatinya. Mulai mengganggu. Dosa-dosamu yang kamu lakukan ini mulai tidak nyaman. Kenapa? Kamu tertegur. Dan saudara mulai melihat Injil mengubah cara hidupmu. Itu adalah tanda saudara sedang bergulat, sedang bergumul dengan Tuhan. Jadi kalau ada yang nanya bagaimana kita tahu kalau iman kita sudah menjadi keyakinan pribadi, ketika Tuhan bukan cuma hanya doktrin, ketika Tuhan bukan cuma hanya pengetahuan teologi, tetapi pribadi, hidup yang menantang saudara, menantang kehendak saudara, menantang kecenderungan dosamu, menantang egomu untuk membuat saudara, aku gak bisa nih hidup begini-begini terus. Kalau saudara cuman hanya nyaman, saya pernah dengar begini, anak-anak muda mungkin atau mungkin saudara yang datang ke Gibeon, aku suka tuh khotbahnya di Gibeon tuh. Aku suka tuh khotbahnya Injil Gospel Center. Bahkan aku mulai pelayanan, tapi di balik layar, saudara hidup dalam dosa yang tersembunyi, saudara hidup double life, saudara masih kecanduan narkoba, saudara kecanduan pornografi, atau saudara masih melakukan praktek-praktek yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi saudara suka gereja. Saudara suka dengan firman. Artinya saudara belum bergumul dengan Tuhan. Saudara belum bergulat dengan Tuhan. Imanmu belum jadi iman yang personal. Karena kalau iman itu menjadi keyakinan pribadi, saudara pasti nggak nyaman dengan hidup yang sembrono dan hidup yang seenaknya. Karena kebenaran Injil akan pasti mengganggu area pribadimu yang mungkin belum sesuai dengan firman Tuhan. Akan ada penataan ulang, akan ada kalibrasi dalam pekerjaanmu, hubunganmu, keuanganmu, moralitasmu. Itulah saatnya waktu Tuhan bergulat dengan saudara. Waktu saudara sadar, aku gak bisa ini hidup kayak gini. Aku mau bertobat. Justru itu adalah panggilan Tuhan untuk mengundang kita mengenal Dia secara pribadi. Nah, saya mau bicara sama orang tua di sini yang punya anak-anak. Perhatikan saudara, imanmu bisa diwariskan, tapi perhatikan.
iman yang kamu wariskan itu tidak bisa iman yang sejati saja. Diwariskan gitu aja. Saudara harus berdoa supaya anak Anda bukan cuman jadi anaknya orang Kristen. Tapi anak Anda perlu memiliki perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saudara, saya mengalami dengan anak saya. Anak saya sekarang sekolah di Amerika. Dan dia 2 tahun terakhir mengalami pergumulan luar biasa. Sehingga iman papa mamanya, I'm a pastor and my wife itu juga hamba Tuhan. Tetapi anak saya, dia adalah PK, pastor's kid. Tapi imannya itu masih iman keluarga. Tapi pada waktu dia mengalami pergumulan, iman keluarga itu menjadi iman pribadi. Karena dia harus menghadapi dosanya. Dia harus menghadapi insecurity-nya. Dia harus menghadapi identitas krisisnya, krisis identitasnya. Dan di situ imannya menjadi iman yang pribadi. Jadi kalau saudara punya anak, doakan supaya iman anakmu bukan iman komunal, tapi iman pribadi. Amin saudara ya. Oke, kita masuk ke dalam poin yang kedua. Ketika Tuhan tidak memberikan apa yang kau inginkan. Coba perhatikan di situ. Ayat 26 dikatakan begini. Baca sama-sama ayat 26. 1, 2, 3. Lalu kata orang itu, sama-sama baca. Biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub. Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Nah, perhatikan di sini. Waktu Yakub terpojok, waktu Yakub sendirian, dia bergumul, dia tidak punya apa-apa lagi, dia tidak ada yang diandalkan. Di situ biasanya orang itu jujur. Dan Yakub jujur, dan itulah yang Yakub alami. Yakub akhirnya berteriak sesuatu yang menjadi moto hidupnya. Kalau sudah perhatikan di sini, Yakub berkata, aku tidak akan membiarkan engkau pergi sampai aku mendapatkan berkat, sampai aku engkau berkati. Saudara, seluruh hidup Yakub adalah berjuang untuk dapat dan cari berkat. Betul atau tidak? Dari papanya, dari kakaknya, dari Laban, bahkan dari istrinya Rachel, namun hatinya tetap kosong. Dia pikir kalau dia mendapatkan kasih bapaknya, cinta istrinya, hidupnya sukses, dia akan puas dan bahagia. Tapi ternyata tidak. Semua yang dia miliki itu tetap membuat hatinya kosong. Saudara, kalau saudara perhatikan di dalam khotbah berseri liturgi di minggu keempat, saya bicara tentang benediction. Saya juga mention tentang Yakub, di mana Yakub itu rela menipu papanya. Masih ingat saudara? Yakub rela kan menipu papanya. Dan bukankah Yakub itu tahu kalau dia menipu itu pasti ketahuan? Somebody will know. Bahkan dia itu dalam hati kecil tahu. Makanya dia ngomong sama mamanya. Ini nanti kalau aku ketahuan gimana? Nanti aku bukan dapat berkat tapi dapat kutuk. Terus mamanya bilang, oh kutuknya tak tanggung. Nah, kan gitu saudara ya. Kemudian Yakub memberanikan diri. Kenapa kok sampai dia mau mengambil resiko sebesar itu? Padahal dia tahu kebohongan itu akan terbongkar. Karena bahkan dalam kepalsuan, dia ingin sekali mendengar dari bibir ayahnya. Aku memberkati kamu, aku berkenan kepadamu. Itulah kerinduan hati manusia. Setiap manusia mencari seseorang dari luar dirinya untuk mengatakan I love you. Untuk mengatakan I care for you. You are valuable for me. You are precious to me. Dan Yakub ingin mendengar itu dari Ishak. Yakub ingin mendengar itu dari istrinya. Tapi selalu gagal. Padahal dia akhirnya dapat cintanya Rahel. Dia akhirnya tetap dapat berkat. Dia dapat kesuksesan. Tetapi seakan-akan apa yang dia cari, yaitu berkat yang sejati, tidak pernah ditemukan. Saudara, itulah kebutuhan manusia yang terdalam. Manusia selalu kehausan akan berkat yang menegaskan identitas dan nilai dirinya. Lewat apa kita berusaha mendapatkan itu semua? Lewat prestasi, lewat kekayaan. Kenapa sih kok kita itu banting tulang, setengah mati dengan cicilan untuk supaya punya rumah di area tertentu, punya mobil merek tertentu, supaya dipandang orang. Kenapa sih? Lewat cinta, lewat prestasi, lewat penerimaan sosial, bahkan dalam pelayanan gereja. Kenapa? Karena ingin menegaskan identitas. I matter.
Nilai diriku itu I am somebody. Tahukah saudara? Itu semua tidak pernah bisa memuaskan kita. C.S. Lewis di dalam bukunya Mere Christianity, dia bilang begini, kita rindu sesuatu yang tidak bisa ditemukan di dunia ini. Semua hal yang menjanjikan, apa itu? Cinta, karier, pengetahuan. Tidak pernah memberikan dan memenuhi janji itu. Karena keindahan kita, kerinduan kita diarahkan kepada sesuatu yang lebih tinggi, yaitu kepada surga itu sendiri. If you know things of the world cannot satisfy you, maybe you are created for another world. That's what C.S. Lewis said. Kalau kamu tahu semua yang ada di dalam dunia ini tidak bisa membuat engkau puas, jangan-jangan kamu diciptakan untuk sesuatu di luar dunia ini. Diciptakan untuk siapa? Tuhan. Dan pada waktu itu Yakub bergumul dengan itu. Nah, gara-gara ini ya kadang-kadang orang itu terkecoh. Dia bilang begini kan, makanya jangan cari kekayaan, sudah melayani Tuhan saja di gereja. Pernah dengar begitu saudara? Ya. Pernah dengar gak? Ini semua diem semua, mukanya kapan marine gitu saudara. Sudah pernah dengar gitu? Mendapatkan kepuasan itu tidak bisa, makanya kamu layani Tuhan saja. Itu benar tapi separuh benar. Kalau kita melayani Tuhan untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan aktualisasi diri, untuk disukai oleh pastormu, disukai oleh gembalamu, untuk dianggap hebat oleh orang lain, saudara tidak sedang melayani Tuhan, saudara sedang melayani dirimu sendiri. Karena kita menggunakan pelayanan untuk menyembah berhala atau melayani diri kita sendiri. Kalau benar keberhargaanmu dan nilai dirimu dari Tuhan, kalau saudara nggak diapresiasi, saudara tetap akan melayani Tuhan. Dan saudara melihat bahwa kebaikan Tuhan itu cukup bagi kita. Tuhan yang sudah mengasihi kita dan melayani kita terlebih dahulu itu cukup bagi kita. Amin saudara. And by the way, hanya Tuhan yang bisa berkata begini kepada kita. Yesaya 43 ayat 4. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Engkau berharga di mataku, aku mengasihimu. Kataku di sana huruf besar, kata aku huruf besar. Saudara sebenarnya Yesaya sedang mengatakan kita ini tidak berharga. Tetapi dia yang paling berharga memilih dan memutuskan untuk mengasihi kita yang tidak berharga. Sehingga pilihan itu, inisiatif itu yang membuat saudara dan saya yang tidak berharga menjadi sangat berharga. Saat bergulat di Peniel, Yakub akhirnya sadar, selama ini aku salah. Aku mencari berkat di tempat yang salah. Dia berkata, aku tidak akan membiarkan engkau pergi. Dengan kata lain, I will never release you. Aku gak akan melepaskanmu. Bukan lagi supaya dapat kekayaan. Bukan supaya dapat kesuksesan atau solusi dari masalah. Tetapi akhirnya dia sadar. Hanya di dalam pribadi Tuhan saja Yakub menemukan berkat sejati. Saudara, pada waktu Yakub bergulat, di situ momen pertobatannya Yakub. Karena selama ini Yakub memperlakukan Tuhan sebagai sarana untuk mencapai berkat, kekayaan, keluarga, cinta, posisi. Tapi malam itu pada waktu dia bergulat, dia sadar bahwa Tuhan sendirilah berkat sejati itu. Disitulah ada momen pertobatan. Saya berdoa kepada saudara, maukah saudara memiliki momen pertobatan seperti itu? Karena momen pertobatan sejati adalah ketika kita tidak lagi mendekati Tuhan demi mendapatkan berkat. Tetapi karena kita menyadari bahwa pribadi Tuhanlah berkat yang sejati itu. Ini adalah tandanya orang bergumul dan bertemu dengan Tuhan. Bukan waktu dia bilang, Tuhan berikan aku ini, Tuhan berikan aku itu. Tidak. Tetapi ketika orang itu berkata, Tuhan, Engkaulah yang paling berharga bagi hidupku. Engkaulah segalanya bagi hidupku. Waktu Yakub berkata, aku tidak akan membiarkan engkau pergi sampai engkau memberkati aku. Dengan kata lain dia berkata, Tuhan engkaulah yang kucari selama ini. Aku tidak akan melepaskanmu sampai engkau berkenan kepadaku. Kita tidak akan pernah berhenti bergulat.
sampai kita menemukan bahwa satu-satunya berkat sejati dalam hidup kita adalah pribadi Tuhan sendiri. Seperti pemazmur yang berkata di Mazmur 73 ayat 25. Mari sama-sama kita baca yang keras. 3, 2, 1. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tak ada yang kuingini di bumi. Whom have I have in heaven but you? Dengan kata lain, kita bisa berkata, Tuhan, engkau cukup bagiku. Engkau segalanya bagiku. Tidak ada lain yang aku dambakan selain engkau, Tuhan. Kita masuk di dalam poin yang ketiga. Ketika kelemahan menjadi jalan kasih karunia. Nah saudara, kalau saudara lihat Tuhan sama Yakub bergulat. Kalau ditanya dalam gulat antara Tuhan dan Yakub, siapa yang menang dalam pergulatan ini? Menurut Anda siapa? Boleh dijawab. Siapa yang menang? Tuhan? Oh, ada yang bilang Yakub. Ya ayatnya tadi bilang Yakub menang. Tapi Tuhan juga menang. Jadi begini saudara. Ada yang menarik dalam studi pembelajaran saya terhadap teks ini selama beberapa minggu. Saya menemukan jawaban Alkitab yang sangat paradoksal. Jawaban Alkitab itu selalu paradoks. Katakan sama-sama paradoks. Paradoks itu kelihatannya berlawanan, tetapi sebenarnya tidak. Nah, disinilah jalan Injil. Let me tell you. Jawaban Alkitab yang paradoksal, siapa yang menang antara pergulatan ini? Tuhan dan Yakub. Dua-duanya menang. Dan yang aneh adalah dua-duanya menang melalui kelemahan. Masa Tuhan bisa lemah? Saya tunjukkan kepada saudara. Dan Yakub lemah, malah pincang, tapi menang. Dibilang menang. Jadi Yakub menang karena akhirnya dia menyerah. Dia tidak lagi melawan tetapi bergantung, berserah. Yakub menang dengan kehilangan, dia diberkati melalui kekalahan. Yakub menang dengan kelemahan. Dan itulah inti dari Injil. Kekuatan sejati selalu datang melalui kelemahan. Kalau saudara masih ingat Rasul Paulus, aku bermegah bukan pada kekuatanku, tetapi aku bermegah atas segala kelemahanku. Karena pada waktu aku lemah, aku kuat. Pada waktu aku gak mampu, disitulah kuasa Kristus berkarya. Nah bagian Tuhan juga menang. Karena dia memilih menjadi lemah agar Yakub bisa diselamatkan. Apa maksudnya? Nah coba kita lihat ayat 25 di sini. Saya akan jelaskan kepada saudara kok bisa Tuhan itu menang karena dia memilih untuk menjadi lemah. Coba kita lihat di sini. Ayat 25. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, baca sama-sama ia memukul sendi pangkal paha Yakub. Nah, memukul bahasa aslinya bukan pukul, hantam, tetapi apa? Sentuh, touch. Nah, bayangkan sentuhan kecil. Jadi mungkin kalau bergulat itu ya, Tuhan tuh kayak ngefur gitu saudara ya. Ngefur tuh dia ya sudahlah tak ladeni gitu. Saudara pernah bergulat sama anak saudara? Saya punya 2 anak laki, mereka semua suka bergulat ya. Saya pernah digulat sama 2 anak ya. Saya namanya anak masih kecil-kecil ya. Saya besar ya, saya ngefur saudara. Nah apa yang terjadi dengan sentuhan kecil disentuh, disentuh. Langsung membuat sendi Yakub rusak seumur hidup. Ini menunjukkan kekuatan Allah yang luar biasa, tapi juga kasih karunia Tuhan karena Tuhan menahan diri. Yakub akhirnya sadar, orang yang aku ajak gulat ini sesungguhnya maha kuasa. Tapi dia menahan kuasanya supaya aku tidak binasa. Itu adalah anugerah Tuhan. Yang berkuasa seharusnya membinasakan kita, menghancurkan kita, tetapi memilih untuk menjadi lemah supaya kita dapat diselamatkan. Dan Yakub akhirnya menang bukan karena dia kuat, tetapi karena dia lemah dan dia seharusnya kalah gulat, tetapi dibilang dia pemenang karena menyerah kepada kasih karunia. Inilah paradoks Injil. The paradox of the gospel. You get victory through defeat. Saudara bisa menang melalui
Self-denial. Saudara, kemenangan datang melalui kekalahan. Itu adalah cara kerja Injil. Kita justru mengalami kemenangan ketika kita berhenti membuktikan diri. Disinilah ada kontras antara prinsip Injil dan prinsip dunia. Paradoks iman Kristen, dunia berkata apa? Oh, kuatlah, kamu bisa, kamu harus hebat, tunjukkan kemampuanmu. Maka kamu akan menang, maka kamu akan berhasil, maka kamu akan menjadi yang terhebat. Tetapi Injil berkata, akuilah keterbatasanmu, akuilah kelemahanmu. Kamu gak mampu, kamu berdosa, kamu terbatas. Di situ kasih karunia Allah bersinar, di situ saudara diselamatkan. Yakub menang karena akhirnya dia mengakui kelemahannya. Jadi Yakub menjadi kuat karena akhirnya dia sadar dia lemah. Saudara, di dalam khotbah di bukit, kalau saudara baca di Matius 5 Beatitudes, salah satunya Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena dia akan mewarisi bumi. Miskin di sini bukan berarti dia tidak punya harta, tetapi dia mengakui bahwa tanpa Tuhan kita nggak punya apa-apa. Yakub akhirnya berhenti berjuang untuk membuktikan diri. Dia berhenti memanipulasi, berhenti berusaha mengendalikan segala sesuatu. Dia cuma hanya bisa bergantung sama orang itu, digandoli. Dia cuma hanya bisa memeluk, aku tidak akan membiarkan engkau pergi sampai engkau memberkati aku. Justru di titik itu, ketika dia benar-benar lemah, Allah mengubah hidupnya. Allah mengubah namanya. Coba saudara perhatikan di ayat 27 sampai 28. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Ayat 28 baca sama-sama saudara. This is where the gospel drama. Lalu kata orang itu, baca sama-sama, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub. Tetapi apa? Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia. Dan apa? Engkau menang. Saudara perhatikan di sini. Perubahan nama dalam Alkitab selalu melambangkan perubahan identitas. Dulu Yakub seorang penipu. Dulu Yakub seorang manipulator. Dulu Yakub bahkan nama lain aslinya ya, artinya adalah dia pemegang tumit. Artinya dia memegang tumit orang lain untuk menanjak. Kalau orang lain itu kaya, dia ikutan kaya. Kalau orang lain itu berkuasa, dia ikutan berkuasa. Tetapi setelah malam itu, dia memegang Allah. Dia bergulat dengan Allah. Dan Allah menyentuh pangkal pahanya. Justru di situ dia pincang. Justru di situ dia kalah. Namanya berubah dari Yakub menjadi Israel. Yang berarti dia bergumul dengan Allah dan menang. Dan by the way, arti lain dari Israel adalah pahlawan Allah. Saudara, bukankah ini perbedaan mendasar antara agama dan Injil? Religion will say, you need to work so you will be accepted by God. Kamu harus berjuang supaya kamu diberkati Tuhan. Itu agama, that's religion. But the gospel, Injil berkata apa? Tuhan yang berjuang bagi kamu supaya kamu diselamatkan. Bukankah itu kabar baik? Dan apa yang terjadi selanjutnya? Kalau saudara melihat ini, selanjutnya bertanyalah Yakub, katakan juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Nah ayat 30, Yakub menamai tempat itu Peniel. Sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Ayat 31, baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit, ketika ia telah melewati Peniel dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Nah saudara perhatikan di sini, ayat 31 ya. Kalau firman Tuhan berkata matahari terbit, itu biasanya simbol pengharapan yang baru. Tapi yang menarik, di tengah simbol pengharapan yang baru, matahari terbit, Yakub keluar pincang. Dia diberkati, tapi ada simbol kelemahan yang tidak pernah hilang dalam hidupnya. Dia pincang, seakan-akan Tuhan ingin memberikan sebuah peringatan. Supaya dia gini, ingat, kamu itu gak bisa hidup tanpa aku. Dia pincang, Yakub sadar dia orang lemah.
tapi dia diberkati. Yakub pincang, tetapi dia mendapatkan identitas baru. Yakub pincang, tetapi dia menang. Dia kalah, tapi disebut pahlawan Allah. Martin Lloyd Jones pada waktu dia berkhotbah tentang ini, saya melihat ekserpnya. Dia bilang begini, itulah ciri khas orang Kristen. Orang Kristen adalah seseorang yang menari, tapi pincang. Sehingga tariannya tidak pernah sempurna, tapi Tuhan berkenan. Orang yang penuh sukacita, namun sadar dia lemah. Dan tidak malu dengan kelemahannya. Dia diberkati karena dia punya Tuhan. Dan dia tidak pernah sombong. Dia rendah hati. Itulah ciri khas anak-anak Allah. Seseorang yang mengenal kasih karunia akan sadar akan kepincangannya. Seorang yang mengenal kasih karunia, dia pernah bergumul dan disentuh oleh Allah. Diekspos keterbatasannya. Diekspos kelemahannya. Sehingga dia gak sombong lagi. Dia tidak lagi membandingkan diri dengan orang lain. Dia bisa berkata, aku lemah memang. Aku berdosa. Aku gagal. Tapi dia juga bisa sangat tenang dan sangat kuat. Karena dirinya menerima the grace of God. Kasih karunia. Dia diterima di dalam kasih Allah. Meskipun tidak layak. Dan di tengah kegagalannya, justru Tuhan bersinar. Orang yang seperti itu sadar bahwa kasih karunia yang menguatkan dia untuk menghadapi semua tantangan hidup. Dia sadar dirinya lemah, tapi dia tahu di dalam Tuhan dia kuat. Perhatikan saudara, disinilah khasnya orang Kristen. Dan saudara, kalau saya berhenti di sini, mungkin saudara sudah mendapatkan inti Injil. Tetapi let me tell you, I want to show you the beauty of the gospel. Perhatikan paradoks yang lebih besar. Bukan hanya Yakub yang menang melalui kelemahan. Allah pun memilih jalan yang sama. Coba kita lihat ayat 25 tadi. Yang huruf besar dikatakan apa? Baca sama-sama, 1, 2, 3. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya. Stop dulu saudara. Orang itu tuh siapa? Bergulat dengan Yakub. Siapa dia? Tuhan. Kok ditulis ia tidak dapat mengalahkannya? Yang benar aja. Masa Allah kalah sama Yakub? Nah, disinilah the gospel connection. Ada koneksi antara apa yang terjadi di sini dengan perjanjian baru. Tentu saja bukan karena Allah kalah, dia tidak bisa mengalahkan Yakub. Enggak. Tetapi karena Allah memilih untuk menahan diri. Allah memilih untuk menahan kuasanya. Tuhan menjadi lemah agar Yakub tidak binasa. Disinilah perhatikan saudara, pergulatan Yakub di Peniel adalah bayangan dari pergulatan besar yang akbar yang terjadi ribuan tahun berikutnya. Di Peniel Yakub bergulat, di salib Yesus juga bergulat. Dari Peniel ke Kalvari, Allah yang maha kuasa menahan kuasanya. Waktu Yesus ada di kayu salib, dia ditantang sama orang-orang Farisi, dia ditantang oleh orang-orang Romawi. Selamatkan dirimu. Kalau kamu bisa, kalau kamu anak Allah, kenapa kamu masih tergantung di situ? Bisakah kalau Yesus mau, dia panggil malaikat. Kalau saudara mau lihat film sci-fi, apakah bisa dia cuman bilang, pakunya keluar, seret keluar semua. Terus dia salto, bisa saudara. Tapi Yesus menahan diri. Allah yang maha kuasa menahan kuasanya. Dia tidak turun dari salib. Kalau saudara masih ingat waktu Yesus menenangkan angin ribut, ada badai dan dia berkata, diam, tenanglah. Itu bukan berangsur-angsur, terus 15 menit kemudian baru diam. Enggak. Pada waktu dia berkata, diam, tenanglah, dalam waktu setengah detik. Itu dari badai yang bergelora. Langsung set, diam. Semuanya tenang. Nurut sama Yesus. Sampai semua orang berkata, siapa orang ini? Sampai samudra raya, langit, angin, nurut sama dia. Tapi dia yang maha kuasa itu membiarkan dirinya dipaku.
membiarkan dirinya dihina, membiarkan dirinya dilukai, bukan karena dia tidak mampu melawan, tapi dia menahan kuasanya demi kasih. Kasih kepada siapa? Kasih kepada saudara, kasih kepada saya. Allah menjadi lemah supaya kita yang lemah bisa diselamatkan. Allah seakan kalah di salib supaya kita bisa menang dalam kasih karunia. Saudara, kalau saudara lihat wrestling match, olahraga gulat. Orang yang bergulat itu tidak boleh bergulat melebihi berat badannya. UFC, MMA, mixed martial art. Gak boleh heavyweight lawan welterweight. Kasihan, didudui aja sudah selesai gitu saudara. Gak bisa. Coba saudara bayangkan, Yakub sama Tuhan bergulat, berat badannya seperti apa? Saudara? Berapa berat badan Tuhan? Tidak terukur, omnipoten. Kelasnya gak tertandingi, tapi di Peniel. Perhatikan, Allah menurunkan bobotnya supaya Yakub tidak hancur. Dan saudara tahu di salib Allah menjadi lemah. Yesus Kristus tidak hanya menahan bobot kuasanya dan kemuliaannya, tapi Yesus juga menanggung semua apa? Bobot murka Allah yang seharusnya kita yang tanggung. Tapi bobot murka Allah, bobot keadilan Allah itu yang seharusnya menghancurkan kita ditanggung di atas Yesus. Yesus adalah Yakub yang sempurna. Jesus is the perfect Jacob. Disitulah saudara bisa melihat ada dua pergumulan. Yakub bergulat agar mendapatkan berkat bagi dirinya. Tapi Yesus di Taman Eden, di Taman Getsemani, bukan Taman Eden. Taman Getsemani. Dia melepaskan haknya. Berkeringat darah, bergumul dan berkata, hatiku sedih, mau mati rasanya. Kenapa? Sebentar lagi dia akan menghadapi salib. Supaya apa? Dia menghadapi salib untuk memberi berkat bagi kita. Kalau di pergulatan itu Yakub berkata, aku tidak akan melepaskanmu sebelum engkau memberkati aku. Tapi di dalam pergumulan Yesus di Taman Getsemani dia berkata, kalau bisa Tuhan cawan ini lewat. Tapi bukan kehendakku, namun kehendak-Mu. Yakub mempertaruhkan nyawa bagi hidupnya sendiri. Yesus menyerahkan nyawa untuk hidup kita. Yakub disentuh dan pincang namun hidup. Yesus ditimpa murka, mati supaya saudara hidup. Yakub bergumul karena takut kehilangan kasih. Yesus bergumul karena rela kehilangan kasih Bapa. Yakub menang dengan kelemahan sementara. Yesus menang dengan kematian yang menebus. Yakub keluar dari pergumulan, pincang tapi diberkati. Yesus keluar dari kubur dengan bekas luka. Lobang di tangan, lobang di kaki, lobang di pinggangnya. Tetapi menang, dan saudara yang ada di dalam Yesus adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Yesaya 53 ayat 5, mari sama-sama baca. 1, 2, 3. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Karena Yesus kalah, kita menang. Karena Yesus diremukkan, kita dipulihkan. Karena Yesus ditinggalkan, kita diterima. Hari ini mungkin saudara berjalan pincang. Tapi melalui karya Kristus, saudara yang pincang, saudara tetap diberkati. Kita lebih dari pemenang. Karena kita menerima identitas yang baru. Amin saudara. Lantas apa aplikasinya? Yang terakhir saudara. Bagaimana kita bergumul dengan Allah hari ini? Mungkin kita tidak bergulat secara fisik seperti Yakub. Tapi kita semua punya pergumulan masing-masing. Saya tahu semua kita punya pergumulan. Mungkin saudara menunggu doa yang belum dijawab. Ketika Tuhan menunda jawaban atas kerinduanmu. Kapan Tuhan terobosannya datang?
Ketika kekecewaan datang dan luka lama muncul kembali, saudara mengalami banyak tangisan dan mungkin saudara sedang bergumul saat ini. Jangan lepaskan Tuhan. Di tengah pergumulan itu, jangan lepaskan Tuhan. Seperti Yakub berkata, aku tidak akan membiarkan engkau pergi sebelum engkau memberkati aku. Artinya begini saudara. Saudara bisa berdoa, tetap berdoa. Aku tidak akan berhenti mempercayai kasih-Mu. Walaupun mungkin aku tidak mengerti jalan-Mu. Aku mungkin tidak melihat tangan-Mu bekerja. Tapi aku percaya seperti Charles Spurgeon berkata, aku percaya akan kasih-Mu. Aku percaya akan hati-Mu. Aku percaya akan firman-Mu. Amin saudara. Dan Tuhan tidak menjanjikan jalan yang mudah, tapi Dia menjanjikan kehadirannya yang setia. Kehadiran pribadi Tuhan sendiri adalah berkat terbesar bagi kita. Saudara, saya memberikan sebuah kesaksian singkat. Ada satu masa dalam hidup saya ketika saya merasa Tuhan diam. Doa saya seolah-olah tidak dijawab. Rencana saya berantakan dan kekuatan saya habis. Saya pikir Tuhan sedang menghukum saya. Tetapi ternyata Tuhan sedang bergulat dengan saya. Memang saya bukan tandingannya, tapi Dia begitu murah hati untuk turun dan bergumul. Dan saudara tahu, Tuhan seakan-akan menyentuh pangkal paha saya. Dia mematahkan semua yang saya andalkan selain Dia. Saya benar-benar bangkrut, saya benar-benar gak bisa, terpojok, saya gak tahu mau kemana lagi, saya gak tahu apa yang harus saya lakukan. Di situ saya belajar, ternyata Tuhan begitu mencintai saya. Di situ saya berjumpa dengan Tuhan. Sehingga ada momen-momen di mana seakan-akan Tuhan membiarkan saya pincang. Supaya saya berhenti lari dari Tuhan. Tetapi mulai bersandar kepada Tuhan. Dan hari ini saya semakin sadar akan kelemahan saya. Kepincangan saya. Tapi itu justru membuat saya semakin bergantung sama Tuhan. Semakin dimampukan berjalan dengan kasih karunia. Bukan karena saya layak. Bukan karena saya baik. Tetapi karena kasih Tuhan itulah yang tidak pernah melepaskan saya. Dan di sana ada sukacita sejati. Ketika kita sadar kasih yang menebus kita lebih besar dari semua kegagalan kita. Kita boleh lemah, tetapi kita dikasihi sepenuhnya. Kita boleh pincang, tapi kita penuh dengan sukacita. Sehingga saya cuma bisa bilang, Tuhan, Engkau adalah berkat-Ku. Aku tidak akan melepaskan-Mu. Karena aku tahu Engkau tidak pernah melepaskanku. Dan ini menjadi kekuatan kita. Hari ini saya berdoa supaya saudara juga mengalaminya. Reflektifnya saudara ya. Saudara diberkati hari ini. Amin. Reflektifnya. Apakah saudara sudah pernah benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Apakah imanmu hanya komunal atau imanmu personal? Yang kedua, apakah saudara hanya cari Tuhan untuk dapat berkat? Atau saudara sungguh-sungguh melihat Tuhan sebagai berkat yang terbesar itu sendiri? Dan yang ketiga, di area mana saudara sedang pincang? Tahukah saudara, kalau saudara dibuat pincang, mungkin Tuhan sedang mau berjumpa sama engkau. Supaya engkau tidak lari dari Dia. Tapi engkau semakin bersandar dan datang kepada Dia. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan menaikkan lagu Christ Our Wisdom. Tapi sebelum kita menyanyikannya, kita akan membaca ini bersama-sama. Orang berinjil tidak lagi hidup untuk membuktikan diri, karena salib adalah bukti kasih karunia yang lebih kuat dari kegagalannya. Orang berinjil bisa rendah hati tanpa minder, namun tetap berani tanpa sombong. Orang berinjil tetap tenang dan bersuka cita di tengah kelemahan, karena sadar bahwa hidupnya digenggam oleh kasih Tuhan yang sempurna. Bukan apa yang saudara hadapi, tetapi siapa yang bersama dengan saudara. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin.